Selamat datang, selamat siang teman-teman Freeport. Selamat datang di audisi Freeport Stand Up Comedy Competition. Merdeka dalam tawa, berkarya untuk Indonesia. Tepuk tangan dong. Ini biar seru nih. Apa tuh, gimana tuh? Saya juga gak tahu Mas Rio, saya ikut aja nih. Oke. Kita kenalan pakai Jiko, kayak member girl group, tau nggak? Gue baru ngecek tadi. Apa tuh Jiko? Kayak Jiko Show namanya. Kayak perkenalan aja. Oh. Idol grup yang rame-rame cewek-cewek tuh. Oh, kayak JKT gitu-gitu Iya, modelnya. ada perkenalannya masing-masing member. Kayak nggak pantas sama umur dah. Coba deh, Ada boleh. aja ya? Iya. Disangka hostnya Haruka kali ya? Iya, coba. Iya. Wangi parfumku seperti bau lengkuas. Halo semuanya, kenalin aku Gilbas. Asoy. Gitu gak sih? Gara-gara tadi gue Iya. sempat nonton soalnya. Udah Bau ngecek-ngecek, ada lengkuas. gaya-gaya. Sekarang gue coba ya. Oke, coba. Ya. Si hitam manis suka pakai koyo. Halo, kenalin, aku Rio. Kayak gak pantas. Enggak, ngomong lu kurang centil. Ayo, gimana Masa- bapak-bapak centil? Kenalin aku Rio, jadi banyak. Coba ulangin. Intimidatif. Lebih centil. Iya, kalau Oke. girl group itu kan kayak Oke. ya gitu coba. Si hitam manis yang suka pakai koyo. Kenalin, aku Rio. Wah. Boleh lah. Boleh lah ya. Malu gue. Di kalangan mata elang tuh bagus tuh kayaknya. Di kalangan mata elang. Emang gak cocok kita ya. Nggak cocok. Nonton girl group enggak. Enggak, Ya, iya. Umur juga udah segini. Udah suruh segini. Makanya. Sebelumnya kenalin ya, saya tadi udah kan saya Gilang nih. Saya Rio Dumatubun. Ini Rio dan kami berdua yang akan menjadi juri di kompetisi online kali ini ya, di audisi online kali ini. Sebelum mulai, seperti biasa kami akan membacakan beberapa peraturan yang harus ditaati oleh para peserta Freeport Stand Up Comedy Competition kali ini ya. Yap. Yang pertama tentu saja harus karyawan, kontraktor, dan privatisasi PT Freeport Indonesia. Yang kedua, maksimal durasi stand up 5 menit. Ya, jangan lama-lama. Jangan, karena harus kerja lagi. Ini kan lagi hari kerja ini. Bener. Iya, dilama-lamain stand up-nya. Materi harus orisinal, dan bukan plagiat. Jadi bukan ngambil-ngambil dari materi stand up comedian lain atau jokes-jokes dari internet Nah, gitu ya. joke telling jangan tuh. Bukan. Yang keempat, apabila peserta membawa materi dengan tambahan alat gimmick, harus melalui persetujuan panitia. Jangan diem-diem terus ada gimmick, jangan. Iya, Nggak boleh. Nyetir truk tambang tuh yang gede banget. Yang rodanya Banyak, segede iya. orang. Rodanya tinggi banget. Iya. Iya. Tiba-tiba masuk mau pakai itu kan jangan ya. Ayla lewat depan dia kayak kecil banget ya. Geter itu di dalam. Peserta wajib standby 10 menit sebelum tampil. Jadi ini harusnya sekarang udah pada standby sih ya. Udah Harusnya ya. Iya, iya. Mm-mm. Yang keenam, koneksi internet harus stabil dan perangkat dalam kondisi baik. Ya. Mic dan kamera pastikan menyala. Ya. Dan jangan stand up ngadep belakang. Jangan. Jangan. Kalaupun misalnya nyala, mic nyala, kamera nyala, tapi kamera burem jangan ya. Jangan. Agak nggak kelihatan nanti ekspresinya. Itu konten Ali, nggak usah. Udah gak dipakai juga kontennya. Udah. Dan pastikan sekitarnya suaranya jernih. Jadi entah di ruangan tertutup atau di tempat yang sepi lah, nggak banyak orang ribut, nggak banyak orang ramai karena nanti bisa mengganggu kita yang dengerin gitu. Dan kalau bisa pakai earphone atau pakai mic tambahan jadi nggak Kelas. keganggu suara lain ya. Yang kedelapan, pastikan posisi kameranya dalam keadaan horizontal, teman-teman. Ya, tapi kalau kameranya udah horizontal, kitanya juga. Jangan kameranya horizontal, dianya gitu. Ya Allah, maksa banget kayaknya nih Mas. Background zoom-nya juga pakai yang udah ditentukan panitia ya. Kalau emang pakai background, jangan yang terlalu mengganggu. Yang ini penting nih, berpakaian rapi dan sopan. Yes. Jangan pakai baju renang, nggak boleh, ya kan? Stand pakai baju renang nggak boleh. Masa pakai baju renang. Masuk angin. Perkenalkan diri dengan jelas itu ya, nama, domisili. Tapi sebenarnya kalau mau mulai pas udah gilirannya langsung stand up aja nggak apa-apa sebenarnya. Toh nanti kan udah ada gambar siapa namanya, fotonya, terus divisi mana gitu. Jadi kalaupun memang perkenalan itu bagian dari materinya, nggak apa-apa gitu. Tapi nggak usah yang terpisah. Saya akan mulai stand up, nggak apa-apa. Langsung mulai aja. Iya. Langsung mulai aja. Dan tentu saja tidak boleh membawa materi yang mengandung sara, toilet jokes, pornografi, hoax atau ujaran kebencian. Iya. Ingat, ini paling penting, audisi akan direkam dan ditayangkan di YouTube Suci Kompas TV. Yes. Ya, Jadi tepuk tangan semua dong. bisa nonton. Jadi keluarga kalian bisa nonton dan Ya. bangga. Dan biar lebih semangat lagi peserta kali ini, jangan lupa hadiahnya kami ingatkan ada paket liburan senilai puluhan juta rupiah. Untuk 3 pemenang, Ya.
Dan yang paling penting adalah dari 3 pemenang ini kalian dapat golden ticket suci 12. Wow. Wow, langsung terima berarti. Iya, keren. Asik juga, Iya. asik juga. Oh itu langsung saja? Langsung aja deh. Ada Peserta 8 pertama orang udah siap? ya? Ada 8 orang? Ada 8 orang. Sudah siap nih ya peserta pertama? Hah? Ini dari Learning and Organizational Development. Tepuk tangan yang meriah untuk Rama. Oke, selamat siang, Bang Yang Ilbas siang. dan Bang Rio. Perkenalkan, saya Rama, saya karyawan Freeport amatir. Banyak yang kira kerja di Freeport itu sudah merdeka ya. Padahal orang lokal sini udah kerja lama juga nggak merdeka-merdeka. Termasuk saya ya, saya juga nggak ngerasa merdeka sih di sini. Karena kerja di Freeport itu menurut saya nggak selamanya sunshine and rainbow. Apalagi untuk karyawan yang kerjanya di bawah tanah. Sunshine nggak pernah dapet, rainbow nggak pernah lihat. Orang pikir kerja di sini tuh suasananya indah ya. Padahal ya yang memang kita kasih lihat indah-indahnya aja. Orang-orang juga mikir kerja di sini tuh fasilitasnya lengkap. Mau nongkrong ada coffee shop, mau nonton ada bioskop, mau nongkrong sambil nonton ada wifi di toilet. Tapi sebenarnya yang kita butuhkan itu bukan itu sih. Kita tuh cuma butuh kasur yang empuk sama selimut yang hangat. Apalagi yang empuk-empuk dan bisa bikin hangat. Saya suka. Saya suka makan roti sambil minum teh. Orang mikir kerja di sini tuh juga gajinya besar gitu. Tiap tahun bisa ambil mobil. Ya kalau manajer mungkin bisa. Saya juga kalau manajer bisa ambil mobil manajer lain. Kalau karyawan keroco kayak saya sih, mentok-mentok paling ambil brosur, terus lanjut nonton video review di channel Tan Boy Kun. Ya Tan Boy Kun lah. Ngapain saya kelaparan mikirin mobil? Lebih baik saya nonton mukbang sambil kelaparan. Kan sudah ambil mobil manajer lain. Tapi yang paling mengesalkan sih sebenarnya bukan opini orang-orang aja ya. Tapi opini dari Bang juga. Saya pernah dapat notifikasi khusus untuk karyawan Freeport. Ambil rumah impianmu sekarang juga. Hey, rumah impian gimana? Saya baru kerja setahun nih. Permanen juga belum. Sudah mau dijebak secara finansial lagi. Kalau level Freeport sih, saya ini sebenarnya masih UMK hitungannya. Upahnya masih kecil. Nggak sampai di situ, keluarga saya juga kira saya itu udah sukses. Kemarin pas saya cuti, nenek saya nanyain, Ram, adakah uangmu? Ada nek, buat apa? Ya kalau ada, ambillah rumah nenek yang di sana dulu, 5.500 lah, sisanya cicil aja. 5.500? Kalau 100.000, saya ada. Ini 100 juta. Dapat dari mana 500 juta? Jual konsentrat? Jual daun bungkus? Atau jual konsentrat bungkus? Biar emasnya makin gede? Tante saya juga mikir saya ini orangnya pelit ya. Tante saya waktu itu pernah bilang ke ibu saya, si Rama itu kerja di Freeport, tiap pulang kok nggak pernah bagi-bagi emas ya. Bagi-bagi emas, ya Allah bagi-bagi emas. Udah kayak ulang tahun Pegadaian. Tante ini saya kasih tahu ya, di Freeport ini nggak ada emas batangan. Ada karena saya juga jarang beli ya, jarang beli-beli barang. Keluarga saya tuh mikir gitu, Rama ini uangnya kemana ya? Terus orang tua saya pernah nanyain, Ram nggak mau beli kaplingan dulu? Saya bilang aja, iya masih pilih-pilih tempatnya. Terus sepupu saya nanyain, Ram nggak mau beli mobil dulu? Saya bilang, ya nantilah pilih-pilih dulu mobilnya. Terus om saya nanyain, Ram nggak mau nikah dulu? Duh saya udah mulai kesel nih. Saya jawab aja, ya om masih pilih-pilih, mau sama tante atau sama anak om. Terima kasih, saya Rama. Iya. Format jokesnya AB-AB ya, Mas Gil. Oh iya benar. Ya. Secara format itu dan apa namanya sering dipakai terus, ya berulang. Ya, kayaknya dari awal sampai akhir tuh. Iya. Secara format jokesnya. Cuman kayaknya problem jokes kayak gini adalah ketika punchnya nggak kuat. Jadinya begitu ngulang lagi, trustnya udah nggak ada tuh. Oh iya. Di yang nonton. Iya, dan sebenarnya jadi sedikit terbaca jadinya. Iya. Udah pakai 2 kali kan, ini pasti kesini lagi nih. Ini pasti kesini lagi nih. Iya. Ada gitunya tuh. Ada gitunya. Mungkin nggak apa-apa karena mungkin udah dapet nyamannya. Nih ada premis, ngolahnya kesini deh. Ada premis, ngolahnya kesini deh. Cuman memang tidak semua
premis tuh bisa digitukan Bisa sebenarnya ya. dipakai format itu. Iya, Bener, sebenarnya. iya. Sama satu kalau saya delivery ya, deliverynya terlalu apa ya, kayak Lalu bernada, nah. iya, jadi kayak kayak ngafal gimana sih? Kayak orang udah hafal, jadi kayak Oke. cuma ngulangin hafalan gitu loh, Iya. Mas. Nggak kayak orang lagi cerita. Rasanya jadi hilang. Iya, bener. Nah, Jadi sayang gitu, iya. materi udah dibikin. Kan saya yakin tuh ditulis tuh, karena berasa ditulisnya. Iya, berasa ditulis. Berasa Iya, ditulis gitu, bukan tulis. kayak nulis dikit terus gimana bawainnya. Rasanya Kayaknya memang nyeritain doang, bukan. kayaknya memang ditulis rapi beneran, cuman sayangnya bawa ini kayak orang ngafal aja gitu kan, jadi nggak berasa kayak lagi diceritain gitu, kayak ngerasanya lagi dibacain hafalan gitu. Memang susahnya memang di situ sih, Mas. Kita nih memang ngafal, memang harus hafal, tapi gimana caranya bawain supaya nggak kelihatan kayak ngafal, kan Betul. bingung ya. Padahal kan emang harus ngafal. Betul. Iya, emang situ trikinya sih. Trikinya stand up di situ. Iya, cuman secara nulis kalau saya sih melihat, Apresiasi sih. iya paling nggak udah tahu nulisnya, udah tahu ada polanya, ini ada keresahannya ini dibawa ke sini, ada keresahan ini dibawa ke sini, paling nggak itunya udah ada tuh Iya. untuk nyari pola itunya. Dan Mungkin kalau sisa lainnya kayak misalnya sense komedi atau mungkin ketebalan punchline itu sih harus apa ya, jam terbang lah ya, diseringin. Sering stand up. Iya. Tapi yang menarik kalau dari sisi premis sih menurut gue yang paling menarik adalah ketika keluarganya nganggap dia udah kaya. Itu betul. tuh menarik banget secara premis. Iya, karena kan secara di umum aja orang kalau denger kerja di Freeport itu pasti kan Wow. Gitu. ada apa namanya stereotipnya, wih tajir nih, Iya. pasti banyak duit nih. Ketimbang isu yang di awal tadi dibawain sih, itu agak keras kayaknya. Yang mana? Itu, Oh ya, nah, ya. itu mendingan nggak usah secara format jokes sih. Ya. Ya. Oke, itu aja sih Oke, dari terima kami. Tapi untuk ngebuka sih seru sih. Iya, Ya. iya. Oke, terima kasih Bang. Makasih ya Rama. Mas Rama, terima kasih Oke. banyak. Ya. Mas Rama Nur Raffi. Ya, udah siap? Wah ini dokter nih kayaknya. Mas Gilang. Nggak kayaknya ada tulisannya itu, medical doctor. jangan kayaknya, masa Ya. profesi Tepuk orang tangan kayaknya. buat Saga Sabara. Sabara. Goblok banget sih gue. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta medical check up yang kalau nampung urin suka tumpah dikit. Beli gas LPG nggak pakai tabung. Saya Saga, dokter jantung. Ngomong-ngomong soal kemerdekaan, ada satu yel-yel kemerdekaan yang paling saya sukai, yaitu adalah sekali merdeka tetap merdeka. Ayo Bang Rio, Bang Gilbas, sekali merdeka Tetap merdeka. tetap merdeka. Ternyata ini ada artinya kawan-kawan. Saya juga baru tahu. Ternyata artinya adalah sekali merdeka tetap merdeka itu kita merdeka cuman boleh sekali aja. Karena terakhir ada yang minta merdeka 2 kali itu nginep 2 hari di Polsek Banti. Kalau ngomong merdeka itu kita nggak jauh-jauh dari kata pahlawan ya. Nah, profesi dokter itu sering dibilang sebagai profesi pahlawan. Dan itu saya nggak setuju. Karena secara pekerjaan, kerjaan dokter ini lebih ke kayak penjajah. Ya, kita nyuruh-nyuruh sama ngelarang-ngelarang. Ya, Bapak nggak boleh merokok ya. Bapak harus olahraga ya. Bapak harus tanam rempah-rempah ya. Nggak sampai situ ya. Nah, tadinya saya nggak setuju kalau dokter itu pahlawan, tapi setelah saya sekolah spesialis 5 tahun, nggak digaji, itu saya berasa pahlawan. Ya. 5 tahun kerja nggak digaji, itu Romusa lewat depan saya itu nunduk Bang. Ya. Gue lagi kadang-kadang ada Romusa lewat. Man Rom, Bang, beli rokok Bang. Romusa lewat depan gua nunduk. Nah ngomong-ngomong soal rokok, kita selamat dulu buat Indonesia. Dia udah punya prestasi peringkat 1 dunia jumlah perokok laki-laki ya secara presentasi. Tapi ini miris. Mirisnya adalah salah satu pabrik rokok terbesar di Indonesia, kita samarkan namanya nggak apa-apa ya Bang, Giding Girim. Nah, Giding Girim ini mau gulung tikar. Sebagai seorang dokter menurut saya ini bahaya. Ya, bahayanya Giding Girim kalau gulung tikar, biasa kan dia gulung tembakau tuh. Sampai dia gulung tikar, itu yang ngerokok gulungan tikar itu sakit paru-paru tambah sakit pinggang gitu. Karena gulungan tikar kan berat ya. Nah, itu tadi kan
sekarang saya udah nggak setuju kalau dokter itu pahlawan, karena setelah kerja di Freeport ini saya sudah tahu saya bentuknya gaji itu seperti apa. Ya, ternyata gaji itu adalah benda padat. Tanggal 25 dia cair. Nah ini kan tanggal 23. Tanggal 25 dia cair, nanti tanggal 3 dia nguap. Mungkin dia ngantuk. Nah karena menurut saya kalau dokter sudah digaji itu nggak jadi pahlawan lagi. Saya tuh pengen berkarya di Indonesia ini dengan cara-cara lain. Seperti yang dilakukan Mas Rio. Gue nih pengen itu bang. Main film. Bang Rio kan main film nih. Ya kan. Kalau gue kan muka kan udah kayak Jeffrey Nicole nih. Jeffrey Nicole versi Mongol. Ya kan. Bang Rio gue lihat main film dia. Levelnya udah naik-naik dia. Pertama peran satpam. Habis itu peran polisi. Bentar lagi peran robot ya bang. Polisi bentar lagi jadi robot. Nah, kalau seandainya gue gak bisa main film, gue tuh pengen ikut bikin film. Karena gue tuh kesel lihat film-film yang adegan rumah sakitnya itu. Ya, gue kesel gue ngelihat Nikita Willy di dalam ICU. Ya kan, dia lagi sekarat, ya kan, sesak napas. Di hidungnya dipasang selang kencing. Ya kan? Terus dokternya bilang, ibu dalam kondisi kritis. Gimana gak kritis? Di hidung dipasang selang kencing. Itu gak tahu baru, gak tahu second itu selang. Jadi tolonglah ya, minimal lu nanya sama yang ngerti gitu ya. Jangan sampai ya kita sudah berusaha semaksimal mungkin tapi Tuhan berkata lain. Itu aja premis-premisnya dokternya. Cuman ya ibu dalam masa kritis, mari kita berdoa begitu aja. Kalau misalnya gue gak bisa bikin film, gue pernah pengen berkarya di bidang lain. Gue tuh pernah pengen jadi atlet bang. Gue udah pernah ikut pelatihan badminton di cabang tunggal campuran. Cuman ada aja masalahnya. Masalahnya adalah waktu gue latihan. Ya, di lapangan sebelah itu ada yang jatuh. Ditanyalah sama panitia latihan itu. Ada dokter gak di sini? Gue udah sabar-sabar dalam diri gue. Gue bilang, gue bukan dokter, gue atlet. Gitu. Tanya lagi dia. Ada dokter nggak di sini? Kata dia. Masih gue atlet. Gitu. Sekali lagi dia nanya. Ada Nona Ambon nggak di sini? Nona Ambon pica, buah garas tanah. Dan akhirnya gue terpanggil. Gue mendekati kerumunan itu, terus gue bilang, permisi, saya dokter. Kemudian kerumunannya kebuka. Di situ jiwa pahlawan gue kembali. Gue lihat pasien dari ujung kaki sampai ujung kepala. Gue lihat mukanya pucat, keringat dingin. Ya, mungkin ini bisa jadi serangan jantung. Tapi ternyata setelah gue lihat kakinya, itu kan kaki mesti begini. Ini kakinya melengseng begini bang, ke belakang. Ya kan? Ini yang paling gue takutin nih sepanjang perjalanan. Kalau misalnya orang tuh sakit kaki, karena kan kaki itu paling jauh dari jantung. Ya kan? Ada kali 8 jengkal. Aduh kata gue, kaki lagi nih kan. Terus mana pasiennya udah merintih tuh. Oh tolong dok. Akhirnya gue bersimpuh, gue duduk, gue pegang tangannya, gue bilang, Pak, Bapak tenang, saya dokter jantung, Bapak serangan jantung aja bisa nggak? Terima kasih. Mas Rio tahu nggak kenapa latar belakangnya di blur? Kenapa emang? Itu ada pasien Pak, ini kapan? Itu belakangnya stand up mulu Pak, ini saya udah di kapan nih nggak ditindakan nih Pak. Jangan stand up terus Pak, lagi zoom sama siapa sih? Iya. Jadi di blur tuh ada tuh orang. Iya, itu orang-orang rebahan tuh di belakangnya dia. Ada di hidungnya ada selang kencing. Gimana Mas Gilang? Menarik sih materi-materinya. Iya. Menarik. Ininya device-nya mahal yang dipakai sekarang ngikutin gerak kepala. Betul, device-nya mahal. Device-nya mahal sekarang ngikutin nih. Sesuai banget tau profesi kayak. Iya, yang lain tadi kan enggak, biasa-biasa aja. Iya. Biasa aja. Dipegangin suster ini Bang Gilang. Dah, masa dipegangin susternya geser-geser terus. Kurang kerjaan susternya berarti. Iya, secara pengolahan materi juga oke, maksudnya jelas lah ini premisnya. Arahnya mau kemana ya, jelas. Punchline-nya, terus yang dipilih juga deket tentang apa namanya, tentang kedokteran, tentang profesi. Ya, menarik sih. Iya. Apa namanya, seru dengerinnya. Cuman tadi agak keganggu aja sama pemilihan pansen. Ada Nona Ambon, itu keganggu sih gue sih. Tapi itu emang lucu ya, lihat Tapi videonya. lucu, ada dokter
Kayak dokternya tuh hilang, kayak dokternya hilang gitu. Soalnya nggak bayangin video aslinya kan juga kocak soalnya. Lagi nyanyi, ada Nona Ambon di sini lah. Apaan sih? Nah, kayak kita tunggu aja nanti dokter Saga. Iya, kita tunggu hasilnya Pak Dokter ya. Nah, kita yang ngomong ke dokter. Sekarang kita yang ngomong ke kamu nih. Kita tunggu hasilnya nanti ya. Nanti tunggu hasilnya ya Pak. Ini lagi di lab. Biasanya kan dia yang ngomong kan. Iya, biasanya kan dia yang nunggu nih hasil lab. Ini Bapak yang tunggu hasilnya ya. Tunggu hasilnya ya. Nanti kami kabarin lagi. Oke, nanti kita kabarin lagi. Kita udah berusaha sebaik mungkin. Semaksimal mungkin Pak. Semaksimal mungkin. Udah diperban palanya nih. Biasanya kalau sinetron diperban palanya. Makasih ya. Makasih Dokter Saga. Dokter Saga, terima kasih. Seneng banget Rio. Ini teriak-teriak dulu. Ngobrol dulu. Iya, kita ngobrol. Minum boleh kan? Harus natural yo. Lu sebagai sekarang kan lu ini. Enggak, justru kalau dimetain jadi lucu. Boy William lu lagi Boy William. Boy William nih. Iya. Apa? Kalau episode sebelumnya kan lu Coki Sitohang, lu Boy William nih sekarang nih. Jadi lu harus jangan kelihatan ada feeding kayak biasa aja. Kayak biasa aja, harus natural ya. Oke. Ngobrol sama gue tuh biasa jangan kayak lagi dengerin gimana Lang? Iya, kayak kosong matanya. Kayak kosong matanya. Iya. Lu harusnya jago lu yo. Iya. Mas Holid nih udah siap, Mas Gilang. Oke, ini sama kayak yang nomor 1 nih, learning and organizational development. Tepuk tangan buat Mas Holid. Wah. Oke, langsung saja ya. Oke dong. Perkenalkan nama saya Holid. LOD itu maksudnya adalah guru di sini, Pak. Dikhawatirkan sini ada yang mau kejar paket A, paket B, paket C ada. Kita sudah siapkan. Oke, saya asli Betawi, Tanah Abang. Pasti pada tahu ya, Tanah Abang gimana ya kan. Tapi herannya apa ya, di daerah-daerah lain itu terkenal dengan masakan, tarian, apa gitulah budaya lain. Tapi di Tanah Abang terkenal sama Hercules. Sampai-sampai rambut gue nih, default. Orang Tanah Abang rambut default semua kayak gini tuh. Ya. Jadi kayak Hercules. Bahkan ya, gue waktu pertama kali sampai di Tembagapura, gue itu sampai pengen dipilih jadi DP. Tapi sayangnya nggak jadi, karena banyak kasus. Padahal gue perhatiin nih, di Tembagapura parkiran banyak. Lumayan kan, penghasilan tambahan nih kan. Tapi bukan itu aja. Selain panggil Holid, gue juga kalau pakai kopiah gini nih, pakai gini. Teman-teman manggil gue, tahu kan siapa? Gue nggak mau sebut namanya. Gue kasih spill aja ciri-cirinya. Jangan pernah lu jualan teh manis di depan dia. Kalau lu nekat, asli lu pasti berangkatin umroh. Tahu kan siapa? Ya kan? Oke. Gue langsung cerita aja ya. Pengalaman gue pertama kali kerja di Freeport. Itu minggu-minggu pertama kerja di Freeport, ternyata gue nggak tahu, ternyata gue harus masuk goa. Tahu sendiri orang Betawi jarang keluar rumah, tiba-tiba masuk goa kan, jauh lagi di hutan di gunung. Karena orang Betawi nggak bisa jauh dari ari-ari, katanya hiburannya ari-ari. Cuman gue nekat aja, kebutuhan duit itu juga kebutuhan bini gue, bukan gue sih sebenarnya. Kalau gue biasanya mancing udah puas. Nah, minggu pertama kerja masuk goa asli, tiba-tiba apa? Doa keselamatan yang gue hafal. Dulunya apa? Doa nyari duit gue hafal. Sekarang setelah masuk gue doa keselamatan gue. Apalagi doa makan udah hilang deh gue. Karena apa ya? Tapi ya positif thinkingnya apa? Gue jadi lebih satu level doa gue. Tadinya cuma buat dunia, sekarang buat akhirat. Ya kan? Lu harus ikutin gue tuh. Lanjut. Pernah satu hari di bulan puasa ya. Nah, HP gue ketinggalan di dalam gua. Lu tahu sendiri. Komunikasi sama keluarga tuh HP doang di sini. Selain komunikasi sama keluarga, lu bisa komunikasi juga sama temen. Oke, lanjut. Nah, hilang. Gue sudah yakin nih. Gue sudah yakin banget keluarga gue di rumah panik. Karena setiap hari gue selalu hubungan. Dan selalu gue bilang bahwa kerja gue bahaya di sini. Ada seismik. Nanti gue kasih tahu seismik apa kalau kemarin ya. Ada seismik, ada abutmen, ada adik nona. Adik nona nggak bahaya. Itu bahaya buat bini gue. Macem-macem bahaya gitu. Nah, karena nggak bisa dihubungi, mereka udah takut. Resah. Pasti gue curiga. Bener. Besoknya, gue datang lagi ke underground, ketemu lagi tuh. Handphone gue ada. Gue curiga pasti nih. Keluar, bener gue lihat. Puluhan WhatsApp isinya. Dari anak sampai bini gue terharu. Baru kali itu, gue lihat betapa anak bini gue itu perhatian sama gue. Anak gue, Daddy, biar genset. Dad,
kemana saja ini nggak ada kabar bla 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 bla, sedih, terharu gue. Terus bini gue lagi, anjas umur udah 52 masih aja, kemana ini, apakah baik ke sana gini, karena mereka tahu gue pekerjaannya bahaya, sedih banget, tapi gue tahan. Gue sebagai orang tambang, laki, umur dewasa gini, hal itu nggak buat sedih, padahal gue sedih, terharu. Tapi pas gue baca kalimat terakhir, asli nggak tahan, meleleh air mata gue. THR kapan keluar? Sekian, terima kasih. Saya Khalid. Mas Khalid. Bang Khalid. Iya. Lumayan kan di sini banyak parkiran katanya mau dijaga. Parkiran truk tambang tuh yang tadi tuh, yang gede-gede. Parkirin truk tambang, gimana caranya? Iya. Ngasih duitnya juga susah itu, supirnya tinggi banget. Tapi jujur gue happy banget, dia mulai nggak basa-basi. Iya betul. Langsung. Terus. Emang boleh bang rambut gondrong begitu? Yang nggak boleh nggak pakai baju di sini. Jadi gini bebas ya? Iya. Nggak, tadi ada satu yang gue inget banget ya, yang simple sebenarnya sih, kayak ya sekarang gue kerja nih, ya buat nyari duit. Enggak sih, bini gue yang pengen gitu. Kalau gue mah mancing aja udah seneng, apaan sih? Serius, temen Betawi gue nggak ada yang kerja. Udah gak usah ditambahin. Udah santai. Sama ini gue. Kayaknya simpel banget kalimatnya, tapi apa sih kok kocak ya? Gue ketawa. Apa dia orang Betawi sekali kerja jauh sampai masuk goa. Orang Betawi kagak pernah masuk goa. Tahu-tahu masuk goa. Masuk goa. Ini khas apa ya, Bang Khalid, kayak khas. Ya emang kalau kita kenal punya teman orang Betawi ya begini. Iya, kalau cerita. Iya. Kalau cerita begitu sebenarnya. Iya, tapi pas dia ngomong di awal dengan opening Hercules, gue pertama ngeliat mukanya langsung ketawa. Iya. Karena secara tampang nggak Betawi. Emang iya ya? Nggak Betawi ya? Iya, nggak Betawi secara tampang. Tampang-tampang orang K ini. Iya, ketawa dia. Tapi nama Khalid cocok orang Betawi, Bang Khalid. Iya, karena dia tahu orang pasti. Ini kan salah satu di stand up juga kan kita harus istilahnya elephant in the room. Kalau ada hal yang orang lihat tuh harus dibahas. Betul. Kalau pasti ganggu. Orang pasti yang ngeduluan kan rambut. Karena saya lihat dari foto juga, rambutnya unik nih. Apa namanya? Mulet. Nah, dan itu yang dibahas pertama, pas jadinya. Jadi penonton gak bertanya-tanya di otaknya emang kok rambutnya gitu? Terus dia bahas rambutnya gitu. Jadi langsung memang itu yang dilihat penonton di awal, itu yang dibahas sih. Betul. Sama gimmicknya di depan berhasil banget. Pakai peci sama pakai kacamata. Ya. Iya sih, kalau saya lihatnya ya dari delivery itu berasa, saya nggak tahu ya menulisnya sejauh apa nih penulisannya. Mungkin ada materi yang ditulis atau gimana, cuman secara delivery, karena deliverynya kayak cerita aja gitu. Jadi rasanya tuh ngalir aja gitu. Iya. Rasa ngalir, nggak kerasa kayak memang ada yang ditulis dan dihafalkan gitu. Jadi terasa jalan aja gitu, kayak denger abang-abangan cerita jatuhnya. Iya. Tapi kalau mau note dikit kayaknya speednya kurangin dikit aja. Biar artikulasinya jelas. Iya, benar. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Tadi karena terlalu cepat artikulasinya jadi ada yang nggak jelas. Jadi kurangin dikit aja, itu aja sih notnya. Sisanya mah lucu banget. Iya, seru. Makasih ya Bang Khalid ya. Makasih Bang Khalid ya. Terima kasih. Thank you Bang. Terima kasih. Emang gue nyari duit buat kepikiran bini gue mancing aja udah seneng. Betawi banget ya. Iya. Mancingnya udah happy gitu kayaknya. Mancing aja udah happy, aduh. Mas Gilang, kita pesan selanjutnya nih. Dari Operations Maintenance. Ya. Buat tepuk tangan buat Ananda Bagus. Oke, selamat siang Bang Gilbas, Bang Rio. Siang, dengan materiku aku akan menyenangkan harimu. Halo, aku Gustri. Sebelum mulai, untuk Pak Khalid, perkenalkan nama gue Gustri, jadi gue Gus sebenarnya. Kalau ngomongin soal merdeka nih, gue tuh kadang tuh bingung gitu sama teman-teman gue khususnya. Karena kalau mereka cerita, mereka itu bilang mereka tuh nggak merdeka gitu setelah kerja di Freeport. Padahal kalau menurut gue ya kerja di Freeport ini ya kemerdekaan buat gue. Kerja cuma di depan komputer, refresh email, gaji gue lebih gede dari pengangguran. Tapi gue pernah ngobrol sih sama teman-teman gue, kenapa sih mereka tuh nggak betah gitu. Ternyata setelah gue pelajari, ternyata mereka tuh masa kecilnya tuh memang udah enak gitu. Masa kecil mereka main PS, main Steam, main Squishy gitu kan. Sedangkan gue tiap malam cuma main petak umpet.
Itu pun taruhannya nyawa. Mereka enak tiap malam begadang di kasur gitu main PS. Lah gua tiap malam petak umpet, dikejar-kejar WW Gombel. Itu pun masih di pangku-pangku sampai pagi hari, disusuin sampai gumoh gitu. Gitu. Tapi gue pengen sih teman-teman gue itu betah gitu di Freeport gini. Terus gue mikir, apa sih cara yang gue pakai gitu. Dan gue kepikiran satu cara yang sebenarnya benar-benar gue pakai, yaitu jadi anak durhaka. Dengan lu jadi anak durhaka, lu nggak betah di rumah. Lu nggak betah di rumah, lu nggak betah lu betah di freezer gitu. Gue sebenarnya tuh memang sebel gitu tinggal di rumah gitu. Karena Gimana maksudnya? Karena gue dari kecil itu udah disetir gitu. Dari kecil gue mau berangkat sekolah disetirin, mau main dianterin. Gue pernah nih mau main ke klub nih, disetirin. Kemanahan, join SSB Persis Solo. Iya kalau jadi pemain bola kan, lah gue jadi anak gawang. Tiap latihan ditimang-timang gawang, disusuin WW Gombel sampai gumoh. Tapi gue pernah sih, waktu kecil itu pernah menyatakan keberatan ke orang tua gue. Bapak, Ibu, saya keberatan. Orang tua gue jawab, iya tahu kamu gendut. Bukan gitu. Maksud gue tuh gue bukan mau jadi gendut, gue mau jadi guru. Terus gue ditanyain kan, emang lu jadi guru, nilai lu bagus gitu kan. Terus gue cek nilainya kan, gue cek, oh kok merah semua, apa gue jadi Power Ranger merah aja ya gitu. Terus gue nggak menyerah sampai situ. Gue pengen menargetkan cita-cita yang lebih tinggi menuju langit. Ya gue mau jadi burung gitu kan. Terus gue ngomong ke orang tua gue bilang, emang kamu mau jadi burung, emang kamu punya sayap? Gue jawab dengan tegas dong, punya, kepak sayap kebinekaan gitu. Tapi orang tua gue tetap nolak gitu, nggak mau, lu nggak boleh jadi guru, nggak boleh jadi burung. Terus gue mikir, kira-kira cita-cita apa nih yang lebih tinggi lagi? Gue mikir, oh, gue harus menuju angkasa nih. Gue mau jadi asteroid. Terus orang tua gue bilang, kamu memang di angkasa bisa bernapas? Lah, maksudnya gimana kan? Orang yang udah meninggal dalam kubur aja masih bisa teriak-teriak. Disiksa dalam kubur gara-gara durhaka gitu kan. Nggak nurut orang tua. Terus orang tua gue jawab, emang kamu mau disiksa dalam kubur? Gue jawab dengan tegas, enggak. Mending gua tinggal sama WW Gombel. Sekian, saya Gustri. Mas Gustri, kamu kenapa sih? Kenapa? Enggak, tadi saya mau nanya dulu, yang masuk freezer apa sih? Ini gue tulis juga, tiba-tiba masuk freezer. Yang maksudnya apa sih, Mas Gus, sorry, yang anak durhaka terus masuk freezer, maksudnya gimana sih? Enggak, itu nyatanya kan masuk Freeport gitu, saya plesetin ke freezer. Oh, ya Allah. Tapi openingnya dia menarik, coba opening lo tadi di awal, coba sekali lagi boleh nggak opening? Saya akan menceriakan harimu. Coba, opening aja opening. Selamat siang Bapak-Bapak, dengan materiku aku akan menyenangkan harimu. Halo, aku Gustri. Oh, ini maksudnya kayak Jiko JKT juga ya? Iya. Betul. Oh iya, karena kita pakai Jiko tadi awalnya. Oh, bener. Tapi gue kira dengan dia gayanya ceria, kayak gitu awal aku menyenangkan harimu. Halo, aku Gustri. Kira itu bakal stand up-nya juga ceria. Terus habis itu stand up-nya lu, ya saya gini-gini. Berubah banget langsung bentuknya. Oh, maksudnya masuk freezer tuh free. Dia mah gitu, plesetan jauh. Iya, plesetannya jauh banget. Sama-sama dingin gitu. Sama-sama dingin. Ya gak tahu, pasti dijelasin baru ngerti orang. Kan Bang Rio tahu Bang Rio. Gak, tapi Rio aja gak ngerti tadi. Iya, gue sih tiba-tiba, kenapa masuk freezer? Iya kan ya? Iya, tulisan gue. Jadi emang ternyata pas saya jadi make sense, baru pas akhirnya juga saya mau keluar angkasa jadi asteroid, kan harusnya astronot. Jadi plesetan lagi gitu loh. Oh, kalau ini plesetan juga berarti asteroid ya? Iya kan? Iya. Nah itu iya, kalau itu saya nggak itu. Kalau yang freezer jujur nggak tadi, kok anak durhaka masuk freezer ya? Iya. Apa maksudnya anak durhaka kan kayak maling kundang jadi batu, ini masuk freezer jadi es gitu, beku juga kali. Ternyata enggak, masuk Freeport. Maksudnya Freeport freezer, sama-sama dingin. Sama-sama dingin. Kocak bener Mas Gustri deh. Gustri. Tapi jujur ya, walaupun kami banyak nggak ngerti kayak tadi, terus ada tiba-tiba di susuin WW Gombel, jadi anak gawang ditimbang-timbang disusuin WW Gombel lagi. Sampai gumoh. Tapi dia bener tadi ngomong, dia menyenangkan hari kita loh. Iya. Bener tadi. Iya. Yang Mas Gustri ngomong ternyata bener. Iya.
Iya. Kita seneng karena lo nggak jelas. Iya. Tapi bener terhibur loh Mas Gusri. Keren kita. Apa sih? Tapi kita happy. Aduh, Tujuannya bener dia. tuh dia bilang, iya mau keluar angkasa, aku mau jadi asteroid. Terus ibunya nggak kaget, hah emang bisa napas? Bukan, hah jadi batu gitu kan harusnya gitu ya. Tapi, hah emang bisa napas? Ibunya malah mikirin apa? Iya, ibunya malah mikir napas, ya Allah. Aduh. Mas Gusri, kamu yakin dengan materi itu kamu bisa dapat liburan, paket liburan? Iya. Yakin nggak? Yakin nggak? Wah, kalau saya yakin tapi bos saya nggak tahu ya. Dia aja yakin, bosnya nggak yakin. Aduh, kayaknya karena pemenangnya kan selain persetujuan kami dari bos Mas Gusri harus lihat juga Harus ini. lihat. Iya, jangan sampai yang di awal aku Gusri gitu nanti bisa mengganggu bosnya. Wah, Gusri kok begini ya? Masalahnya dia begini sama perawakannya kayak nggak pas. Iya, kan? betul. Iya. Agak kayak tadi si Rio di awal begitu, gak cocok. Iya. Aduh, thank you ya Mas Gusri ya. Thank you ya. Terima kasih banget. Thank you. Terima kasih Selamat banyak. bekerja kembali. Ya. Tapi terhibur, jujur terhibur. Iya. Ya. Aduh, ada aneh-aneh juga ya. Iya. Ternyata ada pegawai Freeport yang lucunya natural kayak tadi. Iya, lucu. Gimana ya? Aneh gitu ya. Lucu, Tapi orang aneh. ketawa pasti. Iya. Tapi ketawanya apa sih? Gue ngetawain apaan ya gitu. Apa sih ini orang nih gitu. Wah, ini baru nih, ini divisinya belum ada dari tadi nih. Hah? Divisinya belum ada dari Belum. tadi. Dari Grasberg Earthworks. Ya. Wow. Oke, tebak-tebakan menurut lu apa nih? Grasberg kan nama tambangnya ya? Kan lu udah pernah ke sana. Ya. Grasberg tuh nama daerahnya. Ya. Earthworks. Kayaknya dia yang di tebing-tebing. Coba Yang, lo kita. kan bentuknya ke dalam gitu ya? Kayak yang di tebing gitu yang buat cang-cang nahan batu-batu jatuh. Emang orang yang nahan batu Enggak jatuh? bikin ininya. Oh, fondasinya. Fondasinya Kayaknya Earthworks gitu ya, ngerjain bumi dia. Nah, ini Mas Agustinus sudah siap. Oh, udah. Rasanya tepuk tangan buat Mas Agustinus. Agustinus Wayori. Wah, Oh, tempatnya sama. sama. Oke, selamat siang. Selamat siang. Yang Bang Rio, salam aja buat emang Bang Rio kalau memang pengen pindah nanti COD saya di Jakarta. yo. Oke, yang pertama 17 Agustus itu sesuatu yang sangat-sangat buat bangsa dan negara ini merayakan dan memang sangat menghayati dan memang sesuatu hal yang sangat berarti buat kita. Tapi buat saya 17 Agustus ini mau cuti setengah mati. Mau kasih masuk cuti saja langsung ditolak. Bagaimana tidak, ini mau cuti tapi full dengan pekerjaan. Artinya pada saat 17 Agustus itu kalau di Grasberg sendirinya itu banyak tamu. Bang Rio dan teman-teman. Mau tamu kementerian kah? Mau tamu, banyak sudah. Pokoknya jalan itu kayak aspal ini kita harus clean up setiap hari untuk tamu naik habis tamu turun. Giliran tidak ada tamu, jalan lubang-lubang. Kontak pengawas, ada grader ke-2 alat rusak. Jadi ada asiknya juga kalau ada tamu. Jadi kita jalan itu di jalan yang bagus. Cuman satu kebanggaan bagi kami di tahun 2023 Guinness Record ya teman-teman. Kita raih bendera terbesar dan tertinggi di dunia Pak. 4.285 mdpl. Suatu kebanggaan buat kami Grasberg dan PT Freeport Indonesia. Tapi di balik itu Bang, kita setengah mati Bang. Di YouTube itu kita nonton itu, videonya sampai merinding, ada komentar sampai merinding kita semua di situ. Padahal 30 orang yang datang itu 20 orang lepo Pak. Oksigen tipis. Hanya datang pasangan oksigen, saya duduk. Baru kita yang kerja ini di luar dari garis itu, radius 100 meter itu. Jadi ya suatu hal yang membuat buat kita agak tidak masuk dalam line up pengibaran bendera itu pada tanggal 17 Agustus yang teman-teman bisa lihat sendiri kan. Itu kita pada saat pengibaran itu kemudian ada konser slang berikutnya kan. Nah, ini teman-teman ngomong, "Bah, ini kita yang setengah mati pikul sana, pikul sini. Pas slang konser radius 100 meter kita berdiri nonton."
enak sekali nih panitia nih. Nah, teman-teman, yang saya mau kasih tahu bahwa mengisi kemerdekaan itu satu hal yang perlu kita lakukan sebagai karyawan. Produktivitas, kerja yang baik, menjaga keselamatan bersama itu paling harus kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini. Tapi teman-teman saya ini soft safety. Pada saat insiden pulang sampai kamar, WA masuk. Bro, tadi yang insiden, artik nomor berapa ya? Truk nomor berapa ya? Kenapa bro? Orang insiden kau tanya terus. ID-nya nomor berapa ya? Ah, kenapa bro? Mau pasang kode alam itu. Astaga, orang insiden mau pasang. Kasihan kan? Terus, bah, ini orang ada insiden. Iya, 4 angka terakhir itu 811 sekian itu kita meminta bisa kan? Ini orang insiden bro. Kenapa kau meminta? Berarti ID kita kalau insiden ini masuk di pasaran Sydney, SGP, sama Hong Kong. Jadi teman-teman jangan coba-coba insiden. Kalau insiden tetap masuk dalam pasar. Jadi ya, saya informasikan bahwa teman-teman yang nanti melihat video ini tolong jaga jangan sampai insiden karena pengaruh juga di bonus tuh. Karena teman-teman yang insiden paling dikucilkan di teman-teman yang lain. Orang insiden, bang, kenapa sampai mata taruh di mana? Kenapa sampai bisa insiden? Ya namanya kita tidak tahu tuh sampai bisa insiden. Iya, tapi kita ke bonus bulan depan kurang Pak kalau insiden begini. Kembali lagi ke bonus. Teman-teman yang turun timika, saya mau kasih tahu bahwa kita sampai gorong-gorong itu mending kita ikut ojek yang sudah kenal atau ada keluarga jemput. Karena kalau kita ke ojek yang lain, saya mau kasih tahu bahwa harga itu di belakang, yang penting naik dulu. Nah, pas sampai di tempat tujuan, langsung dia bilang, terserah mau kasih berapa. Oke, kasih 10.000, dia bilang, Om dekat, Om tadi dari gorong-gorong ke Diana dekat, masa bisa kasih 10.000. Berapa? 15, Om. Bah, kok bisa kasih 15.000, Om? Kita naik ojek saja, kita juga pakai helm. Masa Om ojek saja pakai helm, tabrak arah, baru kita tidak pakai helm. Bah, kita juga butuh selamat. Sama-sama selamat. Jadi ya, mengisi kemerdekaan ini teman-teman, tukang ojek juga yang di Timika, mohon siapkan helm dan pastikan jangan lupa bawa raincoat karena Timika hujan saya tiba. Terima kasih. Tadi awalnya kenapa tadi? Temennya Bang Rio apa? Apanya? Tadi yang pas di awal openingnya. Oh iya, dia ini ya Pak, maksudnya Bang Rio sama temennya gitu. Itu Iya. disebut nama kok. Ketemu waktu di sana? Ketemu sama Mas Agustinus nih. Oh, ketemu di sana. Iya. Iya. Gimana Mas Gilang? Emang apa tadi yang pengibaran bendera? Pengibaran bendera 2023 terbesar tuh ya? Iya. Ya. Tipis itu ya oksigennya? Iya, karena 4.000 mdpl kan? 5 mdpl. Oh, iya. Iya sih. Kalau dari saya ya, kayaknya secara delivery, kayaknya delivery Bang sih. Agustinus tuh pertama agak kecepatan dikit ngomongnya. Ada beberapa yang jelas, ada beberapa yang agak kecepatan, ada beberapa yang jelas agak kecepatan. Sama kayaknya tuh pengen gerak sebenarnya badannya. Kayaknya tuh luasin aja Bang. Kayaknya kan dari tadi megang meja terus udah. Tapi ada beberapa yang materi yang wah geraknya enak gitu dilihat. Tapi ada beberapa yang kayak ragu-ragu lagi, megang meja lagi. Kalau emang butuh gestur, jangan ragu gitu Bang. Lepas aja emang pengen gerak, misalnya nyontohin tadi naik ojek. Terus apa sih tadi insiden kan, orang insiden malah ditanyain nomor ID-nya, berapa yang insiden? Mau dipasang. Malah orang insiden dimarahin, gara-gara insiden nggak dapat bonus. Orang insiden dimarahin. Namanya juga insiden ya. Iya maksudnya kalau pengen gerak atau pengen nunjukin apa tuh jangan ragu-ragu aja sih Bang geraknya. Itu kan berdiri juga kan, nggak duduk kan. Jadi bisa lebih enak gitu geraknya. Cuma tadi kayaknya iya terus agak kalau saya lihat panasnya agak lama nih Bang Agustinus. Di awal tuh kayak masih agak ragu, diem, masih banyak diemnya. Baru ke belakang tuh baru enak gitu, badannya kayak baru gerak gitu sih. Kalau emang udah misalnya mau bawa ini udah yakin atau apa, nggak usah ragu-ragu aja kalau pengen gerak. Tuh kan masih lebar nih, kalau ngeliat di kamera kan masih lebar, nggak kepotong juga badannya. Jadi kalau masih enaknya emang gerak mah, nyaman. Kalau nyaman digerakin aja, toh mah akan membantu materinya juga kan, jadinya kan delivery-nya jadi lebih bagus gitu. Cuma kalau dari saya rasain sih ada beberapa yang agak kecepatan gitu, apalagi ada penghalang. Kita kan via internet ya, jadi kan makin kecepatan kadang-kadang kan suka jadi ada yang nggak jelas dikit sih Bang.
Gitu kalau dari saya sih. Sama catatan gue juga artikulasi sih, tadi kan salah delivery yang kecepatan. Tapi kalau secara cerita menarik. Iya sebenarnya cerita-ceritanya menarik banget. Pas datang baru aspal dibagusin, itu kan relate banget di mana-mana kan. Pas ada siapa yang datang, pejabat atau apa baru dibagusin. Keren, pengibaran bendera keren. Tapi kalau kita di situ sesak napas itu kan. Ya kalau orang yang nggak ngerasain di sana nggak tahu tuh cerita gitu. Iya kan insiden masih nyari ojek ya tadi tuh ceritanya menarik sebenarnya. Dan Mas Agus nih secara tampilan komedi banget, cabi gitu kan ya. Jadi udah lucu aja. Iya. Menyenangkan dilihat gitu. Menyenangkan untuk ditonton gitu. Iya paling itu sih kalau itu kalau misalnya ada kesempatan tampil lagi, paling agak dirasa-rasain deliverynya nih. Oh saya udah kecepatan nih keras disadarin sendiri bang. Emang kadang-kadang susah sih kita kalau lagi menggebu-gebu tuh suka nggak sadar. Memang. Cuma itu paling disadarin agak pelan ngomongnya biar lebih enak, biar penonton juga lebih dengernya lebih jelas gitu bang. Soalnya tadi kayaknya adrenalinnya tuh yang bikin kayaknya dia gini sama grogi kayaknya ada grogi-grogi di awal tuh. Iya. Makasih Mas Agus. Mas Agustinus terima kasih banyak ya. Makasih. Semoga sukses. Terima kasih Bang. Hasilnya nanti. Iya, waktu ketemu di sana tuh Agustinus tuh ini kan dia suka mop gitu orangnya. Mop Papua itu ya, cerita-cerita itu ya. Mop Papuanya banyak sekali. Iya. Bang kerasa sih emang dia seneng ceritanya, cuma mungkin jadi kecepetan mungkin karena semangat nyeritainnya. Agak deg-degan juga mungkin. Kalau di tongkrongan kan ya ngomong cepet itu udah biasa kali. Karena beberapa teman-teman yang ikut juga tuh rata-rata tuh memang dia tuh bosnya suka ngeliat ini suka ngejok nih, suka mop nih. Makanya gitu. disuruh ikutan. Tapi rata-rata tuh mereka memang bukan kemau, ada beberapa yang bukan yang sengaja daftar memang. Emang disuruh. Sama bosnya gitu. Lu stand up ya gitu. Jadi mau nggak mau ya. Ini dia peserta terakhir. Selanjutnya belum. Ini baru juga nih dari Geoengineering. Tepuk tangan buat Rino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini artinya merdeka dalam tawa. Ini merdeka tawa. Maksudnya ini temanya toh. Jangan sampai ada faktor penilaiannya nggak pakai tema. Jadi awal saya udah ada tema. Oke baik, terima kasih bapak-bapak, Om Rio, salam kenal dan juga Mas Gilbas. Ya perkenalkan, nama saya Rino Amin. Saya anak keempat dari 7 manusia serigala ya. Oke, kerja di Freeport lumayan lama. Terus kemarin juga saya bersyukur ya, ini ada informasi bagus dari Freeport dan juga dari Kompas TV, ada lomba stand up komedi. Wah, ini pas nih. Karena banyak sebenarnya bakat-bakat lucu di Freeport. Nah, flyernya tuh sampai tuh di WhatsApp saya tuh, Pak. Nah, saya baca, pesertanya karyawan, pekerja, pegawai. Ya kan? Lomba stand up, liburannya ke Bali. Adanya liburan lah, paket liburan puluhan juta gitu. Nah, sebenarnya ini ya biasa aja kalau lomba-lomba itu kan, lomba hadiahnya liburan ya sering lah, atau hadiah mobil, rumah. Tapi seandainya lomba ini dibalik, misalnya lomba stand up, pesertanya karyawan yang lagi libur, hadiahnya kembali kerja. Itu pasti nggak akan ada yang mau datang. Nggak akan ada yang mau daftar, pasti ditelepon, nomor yang Anda tuju sedang tidak mau dituju, karena nggak ada angka 7. Ya iyalah, orang lagi liburan kok disuruh kerja. Terus konon katanya ya hadiahnya di paket liburan ke Bali. Ya, saya lihat daftar pesertanya sih syukur aja nggak ada orang Bali. Nah, karena kalau ada orang Bali ya jatuhnya mudik nih, bukan liburan kan. Terus Bali ini kan saya pernah tinggal di Bali, Om Rio dan Mas Gilbas. Nah, sekedar informasi ya, Bali ini kan bandaranya tuh pinggir laut ya. Nah, jadi kita tuh kalau mau ke Bali yang niatnya mau liburan, mau happy-happy, itu takut. Kenapa takut? Jangan sampai nih si pilot kurang tidur tadi malam, ngantuk. Itu pesawat tiba langsung di laut. Itu kita langsung snorkeling, diving di Bali. Langsung wisata bahari itu di Bali itu. Jadi kalau berangkat ya tanya dulu pilotnya. Tadi malam nonton bola apa begadang di Ronda gimana? Nah, kalau aman ya baik, tapi kalau enggak siapin aja sepatu kata, kacamata snorkeling. Terus di Bali juga waktu saya tinggal tuh teman-teman banyak ini ya turis, bule terutama. Nah sebenarnya tuh saya kadang-kadang risih sama bule-bule ini ya.
dia tuh pengen banget jadi Indonesia, pengen banget jadi warga Indonesia ya. Malah saking namanya tuh diganti, ada namanya Jack jadi Joko, ya kan? John jadi Jono, Jono jadi Bakri, Jono Bakri. Maksud saya, lu ngapain sih kalian bikin properti di Bali, punya bar. Maksudnya udah kalian turis aja. Karena sebenarnya kita nih 200 juta jiwa orang Indonesia itu mau libur, mau kerja. Jadi ya nggak usah lah. Nah, satu lagi nih, itu ada program naturalisasi dari pemerintah ya. Lagi galak deh kan. Jadi naturalisasi itu Om Rio, Om Gilbas, bapaknya bapaknya bule, terus ibunya tuh bule, nah pasangannya Indonesia. Jadi cak cik cuk, nah lahir tuh anak Indo, blasteran. Nah ini produknya bagus ya, pasti cantik, pasti ganteng. Nah kalau mereka gede, itu jadi model, otomatis ya kan. Terus kalau dia jadi pintar main bola, pemain timnas. Kalau dia pintar politik, tim ses. Dan kalau dia mati sakit, masuk surga. Seperti itu. Nah di keluarga saya tuh, saya punya 3 kakak perempuan. Nah, 2 diantaranya kawin sama bule. Nah, ini jadi secara nggak langsung mereka mendukung ya program naturalisasi. Nah, ketiga ini, yang pertama nih kakak saya kawin sama orang Australia, namanya Michael. Yang kedua, kawin sama orang Jerman, namanya Martin. Nah, yang ketiga, kawin sama seorang Sragen, namanya Marjo, lokal. Nah, 3 ini, saya kalau ke rumahnya tuh sering dipanggil kan, Dek, main dong ke rumah kakak, ya, main. Nah, kadang-kadang kalau ke rumah tuh bingung. Saya tuh bingung. Maksudnya gini, dia punya anak tapi nggak ada yang mirip bule. Lokal. Nah, cuman dia punya pembantu. Nah, pembantunya ini punya anak. Nah, pembantunya mirip bule anaknya. Dan 3 anaknya pembantunya ini. Nah, dikasih nama tuh. Maijen, yang mau jadi tentara cita-citanya. Terus si Marjo, yang mau jadi naturalisasi. Sama terakhir, Marjan. Marjan mau jadi sirup ABC. Sekian, terima kasih. Marjan mau jadi sirup ABC. Udah menyalahi minuman tuh. Iya. Udah beda merek itu. Udah beda merek tuh. Aduh. Ya. Tadi menarik tuh ya di Bali. Ya. Coba kalau yang ikutan lagi pada libur. Suruh ikutan lomba stand up. Ya. Hadiahnya kerja aja. Hadiah kerja. Siapa yang mau ya kan? Kalau Bang Rino siapa yang nyuruh ikutan? Siapa yang nyuruh ikutan? Lomba. Saya ini Pak, pengen resign dari Freeport, pengen jadi artis stand up. Bang, stand up tuh banyak yang nganggur Bang. Banyak yang nganggur. Abang udah kerja di Freeport pengen udahan. Iya. Jangan Bang, banyak yang nganggur. Ada ke stand up tuh. Udah, bener kerja di Freeport. Iya, emosi loh, anak-anak Bekasi, anak-anak Ciledug. Anak-anak Ciledug pada emosi loh dengernya Abang. Udah di Freeport malah pengen jadi stand up. Resign, iya. Iya. Tapi kalau secara jokes ya opening oke, kalau kata gue opening sampai tengah, cuman begitu ke sini ke belakang kayaknya mendingan kalau ada pilihan cerita tentang pekerjaan atau memang keluarga yang beneran dekat kayak istri anak. Ya, atau diri sendiri gitu ya. Ke dekat diri sendiri. Iya. Tapi kalau secara penampilan sih paling note-nya di gue tuh delivery-nya aja. Agak buru-buru ya? Agak terlalu buru-buru, mungkin adrenalinnya terlalu tinggi. Mungkin sih. Paham sih, mungkin entah grogi, entah takut ada yang lupa. Takut ada yang lupa. Jadi biasanya emang kayak pengen cepat gitu. Cuma jadinya nontonnya jadi kayak agak apa ya, kayak ngos-ngosan dikit lah. Ngos-ngosan dikit gitu Bang. Kayak capek. Kayak ada terlalu agak buru-buru, mungkin karena ada durasi juga kan segala macam. Mungkin itu yang bisa disadari gitu kalau ini pelan nih, tenang gitu. Yang sama ini satu lagi paling. Yono Bakri itu bukan orang ya, dia jagung. Sorghum, dia bagian dari biji-bijian. Itu aja sih Bang, dari aku Mas Gilbas. Iya, udah langsung Mas Gilbas deh. Udah itu. Udah. Saya juga kurang lebih sama Mas Rio. Itu sih materinya. Iya bener, tengah ke belakang tuh jadinya kerasa jauh aja gitu jauh dari si komik dari ya. Bang Rino gitu. Kayaknya jadi kayak nyari, jadi terlalu nyari gitu kayaknya materinya gitu. Kalau tadi kan awal kayak tentang
pernah tinggal di Bali jadi ceritain Bali, misalkan terus kan soal yang apa tadi sebelumnya? Kompetisinya. Iya, kompetisinya kayak gitu-gitu sih. Mungkin bisa digali dari yang deket aja dulu gitu. Biar dari Bang Rino sendiri pun pasti lebih gampang nyari keresahannya gitu karena kan dekat dengan diri sendiri. Itu sih. Oke, itu aja Bang Rino. Terima kasih banyak ya. Makasih. Semoga hasilnya memuaskan nanti. Thank you. Sampai udah peserta ke-6 gimana nih menurut Bang Gilbas nih? Katanya. Iya. Tapi relatif lucu sih ya. Iya, sejujurnya iya. Lucu-lucu kan? Ada lah sisi komedi-komedinya ya. Komedinya, sisi menghiburnya gitu kan. Kayaknya memang mereka juga di saat sela-sela kerjaannya tuh nonton stand up kayaknya. Iya mungkin. Salah satu hiburan. Jadi merekanya juga outputnya jadi bisa ngelucu juga. Atau mungkin emang kerjaannya pressure-nya segede itu. jadi akhirnya harus dilepasin ini. Butuh hiburan. Iya. Saya harus ngelepasinnya gimana nih, selain butuh hiburan dari dirinya juga ada yang harus pengen diomongin. Iya. Gitu. Jadi ya bagus lah Freeport mau wadah. Jadi ya udah nih gue harus ini hiburan paling bener-bener ya. Iya. Karena gue tuh yang si Mas Rino itu waktu kesana juga ketemu. Oh Bang Rino ini ketemu? Ya. Dia tuh tadi salah gue sih yang Mas Rino ini yang dia di tebing-tebing itu bikin cor-coran di tebing gitu. Oh dia, yang tadi dia geoengineering. Iya, dia tuh bikin cor-coran di tebing gitu supaya dia nggak longsor. Oh. Seru ya? Iya. Susah itu tapi. Ini kayaknya Mas Tumpalnya udah siap, Mas Gilbas. Oke, ini smelter PTFI nih. Ini udah juga tadi smelter. Wah, ini dia nih. Oke. Berikutnya beri tepuk tangan untuk Tumpal Silalahi. Abang-abang, katanya kan mesti pakai tangga ini katanya tadi kan, dibilang biar kelihatan kali wajah awak ini. Kemana nih? Ini kayak... Mana udah jelas kali wajah awak? Jelas. Bang. Aman. Oke, masuk ya kan. Aku singkirkan lah dulu ya kan. Nah. Bang Gilbas nggak usah ketawa-ketawa bang, ya kan? Kan dia tawa kau kan bang, tawa kan, nggak salah. Selamat pagi saudara-saudari. Pagi. Ya. Selamat pagi. Pagi. Jadi kalau di smelter Freeport ini bang, nggak ada siangnya, nggak ada malamnya. Semua harus pagi biar tetap semangat meskipun malam harus tetap pagi. Ya. Oke bang. Oke, salam kenal buat teman-teman semua. Nama saya Tumpal, turun menurun pahlawan ya kan. Itu dari opung aku itu yang ngasih. Karena apa? Ya karena itu udah masuk di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemarin itu yang nyuruh opung aku jumpa sama opung juga, namanya Opung DI Panjaitan namanya. Nah, kasih tahu deh, udah buat nama cucu gue itu Tumpal. Biar membantu karyawan-karyawan yang ada di smelter PTFI mewakilkan suara dan aspirasi. Biar ku ceritakan sama orang abang-abang semua. Ini di smelter ini, gimana sampai berdirinya, gimana cara kita memerdekakannya. Ini ku ceritakan lah sama kalian. Tapi tahan dulu, jangan fokus sekali bang wajahnya. Ini juri-jurinya kenapa fokus sekali ya kan? Sakit kepala kita lihatnya ini ya kan? Tak apa-apa. Nggak main kan, nggak masuk kan. Suara-suara sumbing ini kan. Jadi begini bang. Jadi ceritanya di smelter ini kan dibangun itu selama 3 tahun dia. Merdeka itu bagi diri kita itu ya. Karena itu sudah di Wikipedia. Wikipedianya versi Tumpal Macaulio ini 99% kalau udah ekspat luar negeri mendengar kata kulu. Aduh, itu sudah sakit itu udah sakit kali kepala. Kenapa? Karena rata-rata mendadak jadi avatar. Itu abang bilang satu orang bilang kulu, itu bisa sampai itu 40 orang ikut kulu. Itu masih jam 1 siang, jam 2. Itu bisa pekerjaan berhenti semua. Kenapa? Karena harus pulang cepat kan. Kita bekerja sama dengan safety. Tidak boleh bekerja di saat ada terjadinya hujan. Tapi apa coba?
Berdiri smelter ini 3 tahun. Itulah tadi avatar tadi. Semuanya ditaktik. Semuanya diratakan. Apalagi karyawan kalau udah dengar namanya dibuat momen 17 Agustus ini ya. Kemerdekaan itu kalau udah dibuat dibuat namanya panggung. Panggung ya kan. Udah masuk panggung, masuk lagi. Mau dibuat artis-artis terkenal, mau terkenal kayak manapun. Aduh, nggak akan ada itu. Cukup karyawan smelter ini dikasih dia 3M. Tahu abang 3M? Kalau di panggung itu berdiri. Mama muda manja sebagai coach senam, men. Itu semua karyawan pasti, wah. Yang tadi pura-pura sakit, dia masuk ke klinik. Pura-pura aduh sakit perut apa semua. Itu gitu naik coach senam itu. Udah kebahagiaan dan kemerdekaan itu rasanya. Yang tadi ngerasa sakit, udah di atas panggung itu dia. Itulah tadi. Berkat 3M. Semangatnya. Jadi Bang, kalau dilihat dari smelter ini, ya begitu Bang. Selama 3 tahun dibangun, bagus dia. Sekarang dari orang Indonesia semua yang membangun ini. 3 tahun itu termasuk hebat. Itulah makanya orang luar negeri itu senang kali sama kita ini. Karena apa? Semuanya bisa dibuat. Apapun yang nggak bisa dibuat, bisa dibuat. Itulah hebatnya kita ini. Gimana menurut orang abang-abang ya kan? Yeah. Oke, sekian dari saya. Tumpal sila lari. Yeay. Ya, semangat lah. Kebanyakan di smelter begini jadinya. Iya. Kebanyakan di smelter jadi kayak gini nih. Tumpal. Aduh. Happy banget Bang Tumpal. Kabar? Lagi kenapa Bang? Emang setiap hari happy gini? Aslinya gini. Emang gini Bang. Jadi Bang Parno, sebenarnya Bang Gilbas, aku malas buka kartu ini sebenarnya. Tapi ya mau gimana ya kan. Aku Bang Gilbas ini ketemu terakhir itu di depan Unpar ya kan. Kami sama-sama anak Unpar soalnya. Masa pernah ketemu kita? Iyalah di Boring Bokir. Mana bunga kan? Hah? Pas kapan? Di Boring Bokir. Pas kita syuting di Boring Bokir. Iyalah, abang kan bertiga di Boring Bokir. Ada Tumpal Maceoliao masuk dia tiba-tiba ya kan. Dari mana? Iya waktu kalian syuting. Nah maksudnya abang dari mana waktu itu? Dipanggil Bang Boris. Karena kenal? Enggak? Iya karena kalian kuganggu. Ngapain kalian syuting di depan Unpar? Aku alumni Unpar ya harus gang belal. Pala langsung ya kan? Emang dulu jurusan apa? Kita kan sama-sama HI Bang. Abang lah senior kue ya kan? Ya yang bener. Hanya beda. Ya bohong, itu udah bohong tuh. Yang bener. Serius waktu tua. Angkatan berapa? Sekarang. Angkatan berapa? Aku 2010. Wah masa sih? Berarti aku yang ngospekin dong. Ya kan abang 2009. Ini kita ngulang lagi konten Boring Bokir dong. 2007, saya 2007. Iya, abang yang ngospek aku. Tanya aja Bang Boris lah. Abang tonton aja di Boring Bokir. Tiba-tiba jadi junior gue di kampus yuk. Tapi mukanya senior. Aduh. Bang Gilbas mungkin agak lupa karena rambutku udah mirip Vicong karena dekat sama Erika kan. Udah kita mirip Vicong. Ya, apaan? Balu, udah Vicong apaan? Rambutnya kan udah mirip ketua. Iya, dapat nilai ya Bang. Jangan nggak kau masukkan nilai pula ya kan Bang. Jauh Dek, jauh rambut kau Dek, jauh. Ntar aku cari lagi ya video Boring Bokir ya. Bener ya aku cari ya mau kamu ya. Boring Bokir Ghost to Bandung. Tahu ingat aku. Ingat aku ntar. Ada satu lagi. Apa? Abang kan kalau dengar ketawaku kan agak kesel. Kan agak kesel abang kalau dengar ketawa gitu. Diulang. Bener kan? Aneh nih orang. Beneran kerja gak sih di situ? Stres kayaknya dia, stres dia. Ya ini Bang, gara-gara ya kan Covid yang merubah saya harus akhirnya bekerja gitu loh Bang. Oh. Tadinya linglung ya? Di terminal linglung tadinya. Kacau ya. Iya. Tuh, Bang Tumpal, menurut saya nih, kelebihannya nomor 1 adalah
kelebihannya storytelling, cerita. Bisa. Kayaknya kalau teman-teman orang Sumatera nih atau orang Batak nih kayaknya emang jago storytelling, bercerita. Bercerita tuh orang tuh apa ya? Ngehook gitu, dengerin gitu. Kayaknya dari cara cerita tuh biasanya mungkin nggak tahu ya, mungkin apa yang diajarin di tanah Batak sana kok bisa gitu ya, bisa kalau bercerita kok sama semua gayanya ya gitu, enak didengar dan orang pasti mau dengerin gitu. Mungkin memang secara materi pengolahannya mungkin belum lah. Kalau saya sih merasa belum lah secara diolah. Ini mana punchline, mana lucunya atau ini ke arah mana. Tapi secara delivery itu tuh udah menang. Udah menang gitu, maksudnya udah orang pasti mau dengerin gitu. Itu udah kelebihan di mana orang lain mungkin banyak yang deliverynya susah. Iya, deliverynya susah. Kalau ini malah deliverynya udah bisa nih, cerita mah kayaknya udah sehari-hari gitu. Cerita-cerita kayaknya udah sehari-hari. Cuma paling di pengolahan materinya aja Bang yang belum. Gitu. Sama ketawanya ganggu bener. Iya, gue ketawa deh. Gue terus nih, ketawa lu ganggu. Udah gak usah diulang lagi, dibilang ganggu malah ketawa lagi. Pada pakai tangga lagi di awal. Iya. Aduh. Kan abang tadi nanya, kenapa kamera yang smelter PT FI kayak CCTV? Ya tak kasih aja tangga. Kelihatan nggak wajahku ya kan? Yang tadi kan juga Pak Agung kelihatan sebenarnya. Iya. Duh, kan ketawa lagi. Yuk. Mas Tumpal, makasih ya udah. Apa sih orang? Oke, sampai ketemu Bang. Thank you. Terima kasih. Iya. Aduh, kocak bener ya. Tapi kayaknya di circle pertemanan kantor atau di circle harus ada satu orang yang begitu. Emang harus ada. Harus ada satu yang orang ngeramein tongkrongan. Setuju. Kayaknya selalu ada tongkrongan kuliah kayak tongkrongan sekolah, tongkrongan ada yang begitu. Harus yang kayak gitu tuh. Ada satu gitu. Tapi satu aja, kalau lebih ganggu soalnya. Iya, kalau di komik Ical tuh, ketawanya gitu kan. Ical kate. Ketawanya gitu ganggu. Aduh. Oh, ini dari smelter lagi nih. Sama nih pakai kamera CCTV lagi nih. Oke. Tapi ini kan sama. Kan pakai jangan-jangan di ruangan di kamera yang sama. Ada dia lagi nggak? Ada Tumpal lagi? Coba kita lihat ya. Jangan dah, kalau ada lagi dah. Ketawanya bener. Tapi kedasar nanti kita. Coba tapi kalian kayak pesan terakhir nih lebih bagus dari Tumpal ya. Semoga-moga ya. Minimal ketawanya nggak itu. Minimal ketawanya nggak ganggu lah. Nggak ganggu. Ya. Tepuk tangan buat Mas Wira. Nah kan. Cek. Iya. Cek. Oke, kedengeran? Aman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang abang-abang pompo yang manis kayak gelali puter. Kenalin nama gue Wirat. Gue perwakilan dari Departemen Maintenance PT Freeport Indonesia Manyar Smelter Gresik. Nah, gue tinggal di kos-kosan yang sangat sederhana. Esnya banyak tuh, udah kayak lembaran skripsi. Kamar tidur dalam, kasur di luar. Lah kalau kamar tidur gue dalam sama kasur jadi satu, di rumah bedeng gue tinggal. Gue asli Depok. Nah, banyak yang bilang muke gue nih mirip orang India. Sampai penasaran, gue tanya nih kong gue nih. Kong, emang bener ya? Cetakan muke gue nih kayak cetakan orang India. Siapa yang bilang muke lu kayak cetakan orang India? Nenek moyang lu aja seorang pelaut, bukan seorang India. Karena gue takut dibilang cucu durhaka, ya udah deh gue iyain aja kan. Nah, momen kemerdekaan 17-an ini kita sebagai anak muda patut bersyukur. Kenapa? Karena tidak bersamaan dengan momentum Covid. Lu bisa bayangin tuh kalau momentum Covid bersamaan dengan momentum kemerdekaan. Yang pertama, kagak boleh bergerombol. Zaman dulu pahlawan kita lawan company nggak mungkin gerombolan udah kayak anak tawuran STM tuh. Lu tahu anak STM tawuran? Majuin, mundur. Giliran mundur dia kagak bisa mundur. Gimana mundur? Belakangnya ada gerobak somai kan? Nah, terus janjiannya gimana? Janjiannya via Instagram. Coy, nanti ketemuan ya di mana? Di parkiran Cibubur. Oke, parkiran Cibubur atau enggak di lampu merah Cibubur dah. Jam berapa? Jam 5. Jam 5 dia datang, bukan ketemu lawannya, malah ketemu Kang Sayur. Janjiannya jam 5 pagi, gimana mau ketemu lawannya tuh? Begitu dia datang, dari ujung tuh beca kenceng, tabrak. Beca lagi ngangkut sayur tuh.
Dia janjiannya bukan pas lampu merah, lampu hijau dia datang, tabrak becak kang sayur tuh, lagi bawa dagangan. Terus yang kedua, kagak kemana-mana tuh harus pakai masker. Zaman dulu mana ada masker, ada karet ketapel. Lu tahu karet ketapel tuh, yang biasa buat nyambit-nyambit burung emprit. Udah gitu karetnya dari karet ban. Lu tahu karet ban yang gede baskom tuh, nggak mungkin kan dipakai di muka tuh. Terus yang ketiga nih, lu tahu alasan kenapa pahlawan kita ngelawan penjajah pakai bambu runcing? Zaman dulu kagak ada namanya pentungan nasib. Kalau ada pentungan nasib, itu pahlawan kita bisa ngeronda tuh di pos 1 kali 24 jam. Syukur bukan di pos komplek. Kalau di Kober lu bisa bayangin tuh, siapa yang mau laporan kuntilanak minta kerimbat. Alhamdulillahnya nih ya. Bambu yang dipakai sama pahlawan kita bukan bambu petuk atau bambu gila. Lu bisa bayangin tuh bambu petuk, bambu gila yang biasa buat adegan nebus. Itu kalau yang ngangkat pahlawan kita 1 kecamatan yang ngangkat tuh bisa repot. Lah terus gimana? Itu kan dia mencang-mencong deh. Mancong kiri, mencong kanan. Lah kagak tembus-tembus tuh penjajah kita itu. Ada penjajah kita tuh malah ketawa. Lu gue tembak juga nih, gue tembak, lu mau gue tembak. Tapan dulu bang, tapan. Gue pakai hand sanitizer dulu. Hand sanitizer. Itu segitu panjang itu bambu. Lu pakai hand sanitizer mau habis berapa krak? 1 krak. Udah gitu kan dia disemprot kagak langsung kering. Apa lu mau nyari kanebo kering dulu buat ngeringin? Kan kagak mungkin. Nah, tetangga gue ada namanya Naimin bin Ketimpring. Dia ditunjuk sama ketua RT gue nih. Jadi panitia 17-an. Terus gue tanya, Min, lu ngadain acara apa sih Min? Ya gue ngadain acara 17-an nih. Nih gue tempel stiker tuh. Stikernya kecil tuh udah kayak gulungan kertas tas mama arisan tuh di tiang listrik tempel. Terus gue tanya, itu kagak ada perlombaannya Min? Kagak ada. Lah, itu cuma ada hadiahnya doang 25 juta. Hadiahnya bintang 1 tuh. Lah kalau bintang 7 puyer. Terus ada kriteria di bawah tekanan. Min, lu nyari orang apa ban serep? Ya gue nyari orang, masa gue nyari pawang macan? Ini apa sih Min? Gue penasaran Min, lu bikin perlombaan cuma nggak ada judulnya. Itu lu nggak baca tuh pojok bawah. Baca apaan Min? Nggak kelihatan. Itu lu baca tuh pakai sedotan limun, dia bilang. Wih sedotan limun, iya di bawah tuh. Apaan Min? Itu judulnya apa? Nguras selat Sunda pakai saringan teh. Lu bisa bayangin tuh nguras selat Sunda pakai saringan teh. 1 abad gak kelar-kelar. Apalagi lu ngurasnya pakai penggi tuh. Malah tambah butek tuh surat Sunda tuh. Ikan asin, ikan lele digoreng di pasar Genjing. Jangan lupa aneh diidolain deh. Supaya aneh bisa keliling. Terima kasih saya Wirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lelenya mana tadi ya? Tahu. Nah ini kan lele tiba-tiba. Nggak Mas Tumpal, nggak Mas Wira. Emang udah di sini aneh-aneh ya? Kamera smelter PTF ini yang dari atas. Pergi. Kacau nih Bang Tumpal. Iya. Aneh-aneh. Aduh. Ada Tumpal tadi, kayak begitu ketawanya. Ini Mas Wira ngomong mulutnya berbusa kanan kiri. Ya karena cepet ya gaya apa Betawi. Gaya Betawi ngomongnya cepet. Tapi sebenarnya mungkin secara punchline menurut saya belum terlalu tebal. Tapi secara pengolahan itu tadi udah what if tuh. Iya what if. What if gimana kalau perjuangan saat COVID ya kan COVID, ya. Walaupun ya pas nyontohin kan udah keren juga nih pakai what if nih. Dibayangin kalau saat perjuangan kemerdekaan itu saat COVID. Cuman habis itu yang pertama nyontohin soal kayak tawuran STM tapi malah jadi kayak bahas soal tawurannya janjian lewat Instagram. Jadi kayak agak lepas tuh tadi tuh. Imajinasi kita nih lagi bayangin zaman penjajahan atau jadi ke zaman sekarang lagi jadi tawuran terus janjian di Cibubur. Jadi gitu tuh Mas, jadi agak on off gitu kita udah masuk ke imajinasinya Mas Wirat terus malah jadi keluar lagi gitu, jadi kayak keluar masuk. Padahal tadi unik menurut saya kayak bambunya pakai bambu gila aja, bambu runcing pakai bambu gila, berat dong kanan kiri. Gitu tuh, padahal ada beberapa yang menurut saya jokesnya tuh udah masuk tuh. Tapi ntar ada yang keluar lagi ceritanya gitu loh.
Mas Wirat, jadi kayak keluar udah masuk, keluar lagi udah masuk. Padahal secara penulisan tuh udah pakai salah satu teknik ada tuh. Ada teknik tuh what if tuh. What if tuh. Nggak tahu deh Mas Wirat sadar apa enggak, apa tahu dari mana tuh cara nulis gitu? Itu secara spontanitas saya dapat 40 hari 40 malam dapat muhasabah. Ada 40 hari 40 malam. Ada 40 hari 40 malam. Jangan kebanyakan gaul sama Bang Tumpal. Jangan kemarin iya. Jangan banyak main sama Tumpal bener. Iya. Itu sih padahal tuh secara lu. Iya. Secara nulisnya sih Mas udah salah satu cara nulis stand up itu sebenarnya. Terus ditambah dengan gaya Betawian, jadi kita ingat kalau ada komik Kicuy kan, kayak diksi tadi kan. Ini memang pawang macan, yang tekannya emang ini gitu kan, khas banget tuh Betawi main diksi-diksi itu. Cuma memang pemilihan diksi memang resiko karena harus lucu banget nih diksinya, baru orang tuh kena gitu. Itu sih paling kalau dari saya penulisannya sih udah tahu lah kayaknya cara nulisnya. Cuma paling itunya lagi aja, kalau makin sering kan jadi makin tahu nih mana yang oh ini lucu nih segini, oh yang ini kurang nih, ini lucu nih gitu sih. Paling dipersering aja, nyobain kalau emang pengen nyobain lagi gitu. Iya. Sama tadi agak kaget juga sih kalau mau pantun dijeda dulu. Oh. Kira-kira gue kira pantunnya tuh bagian dari materi. Tiba-tiba apa ikan lele gitu ya. Dijeda dulu. Mungkin karena apa ya, mungkin agak kayak buru-buru, takut kelamaan waktunya. Jadi agak cepet ngomongnya tuh jadinya langsung. Tapi rambutnya rapi sih, mantep Mas Tumpal. Ya, rambut. Tapi rapi gak rambutnya? Rapi, jujur, saya akuin rapi. Selama ini peserta yang paling rapi rambutnya dia doang. Gak ada lagi. Aduh. Udah. Mas Wirat, makasih banyak ya. Makasih Mas Wirat ya. Nanti ya. Terima kasih abang-abang. Thank you Mas Wirat, thank you. Makasih banyak Mas Wirat. Aduh. Aneh-aneh tapi lucu-lucu Mas Giwas. Ya gimana ya? Iya. Menurut gue aneh-aneh tapi lucu-lucu. Iya, dan untuk ini kita harus ingat lagi sekali lagi mereka ini benar-benar apa tadi bagian dari Freeport lah, entah karyawan, entah kontraktor, entah privatisasi Freeport tadi kan. Jadi ini emang sehari-harinya mereka bukan berkomedi gitu. Bukan berkomedi. Iya, jadi dengan melihat ada beberapa yang udah tahu cara nulisnya, terus deliverynya enak, berarti kan emang aja ya? Iya nilai plus dari mereka sebagai bener. ya istilahnya kayak karyawan aja gitu ternyata, tapi bisa juga gitu, ada potensinya. Yang paling penting adalah berani tampilnya itu loh. Iya. Iya. Berani tampil itu udah poin plus sih. Poin banget. Sekali lagi kami ingatkan, kami nggak langsung mengasih juaranya, pengumuman pemenangnya sekarang, nanti akan ada info lebih lanjut dari panitianya. Ya terkait ya. Ya itu untuk siapa yang lolos tahap selanjutnya. Diingatkan lagi hadiahnya luar biasa, ada paket liburan puluhan juta nilainya, dan juga bisa langsung lolos ke Suci 12 Kompas TV. Dengan dapat golden ticket. Di tahun ini ya Suci 12 ya? Ya, tahun depan. Oh tahun depan ya? Tahun depan. Di tahun depan ya, berarti akan siap-siap aja tuh. Sekali lagi juga kami ingatkan kalau walaupun kalian tidak lolos di Freeport Competition, jangan sedih karena kalian tetap karyawan Freeport. Bener. Hidup kalian sudah baik-baik aja. Bener. Gak ada yang berkurang sedikit pun. Gak ada yang berkurang sedikit pun. Beda sama Buhun Warwer, enggak, tetap nyari kerjaan. Herman Jonek tetap dia bikin konten. Iya. Kalau nggak lucu. Kalau kalian tetap karyawan Freeport, tenang. Yang menang dapat hadiah, yang kalah nggak jadi keluar dari karyawan kan. Jadi tetap karyawan. Iya. Aduh. Sekali lagi terima kasih. Ya. Terima kasih juga yang udah berpartisipasi ikutan lomba ini. Iya. Nanti akan ada berikutnya di offline ya. Offline? Ya, finalnya. Jadi untuk yang belum lolos sekali lagi tidak ada alasan untuk jangan sedih. Tidak ada alasan untuk bersedih. Tidak ada alasan bersedih karena kalian walaupun nggak lolos di kompetisi ini, kalian tetap pegawai PT FI. Iya. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan. Saya Gilang Baskara. Saya Redu Matubun. Sampai jumpa di mana? Udah selesai kita ya? Sampai jumpa nanti di final. Di final. Di PT FI langsung. Freeport Stand Up Comedy Competition. Dadah.